lagi sama kita, Hari ini kita mau beli Sugar Glider. Hai, kita mau ngobrol seputar Sugar Glider. Ditemenin langsung sama Om Aji. Hai. Om Aji ini dari newbie Sugar Glider, teman-teman. Om Aji sekarang bawa jenis apa aja? Sekarang Om Aji bawa jenis white face, terus Cremino, Mosaic, sama itu tuh apa nih? Classic Grey, sama apa? White Mosaic. Kamu mau tanya-tanya yang mana nih? Ciri-ciri white face gimana sih, Om? Ciri-ciri white face itu dia mukanya putih. Nih white face tuh dia mukanya putih. Jadi di bagian mukanya itu dia ada putihnya nih, jadi nggak ada kayak coraknya lagi, beda sama classic grey. Nih kita kasih contoh nih, kalau classic grey itu dia di sininya ada motif nih, di bawah kupingnya ada motifnya nih. Oh iya. Ya kan? Ada motifnya juga di dorsalnya juga. Tapi kalau white face dia nggak ada, dia bersih tuh di mukanya, putih. ya kan, putih. Makanya namanya white face. Jadi Kinclong. putih di muka doang dia kayak gitu. Tapi kalau classic grey di bawah kupingnya itu dia ada motif dan coraknya gitu. Jadi gitu. Dia paling suka makan apa? Kalau dia paling suka makan buah sebenarnya. Cuman kan kalau di habitat aslinya itu dia kan makannya kayak cuma nektar sama serangga-serangga yang ada di alam gitu. Cuman setelah kita piara di rumah itu pengganti nektar itu kita ganti bursun, terus gantinya buah. Dia lebih sering makan buah sih, kayak gitu. Dia suka makan buah apa? Buahnya itu dia kayak contohnya kayak apel, pir gitu. Dia gigit apa jilat-jilat? Dia dimakan sih, digigitin sama dia. Nanti dia makan seratnya aja biasanya kayak gitu. Sugar Glider ini asal mana sih, Om? Sugar glider ini asalnya dari Indonesia. Tepatnya ada di Papua, di kota Sorong. Karena namanya itu kan dia Sugar Glider, nama latinnya, makanya diambil dari tempat asalnya dia, Brevisep Petaurus papuanus, karena emang dia dari Papua, tepatnya dari Sorong adanya kayak gitu. Ini di luar negeri juga udah terkenal belum? Ada sih beberapa, karena masih simpang siur, tapi yang jelas dia hewan asli Indonesia, hewan asli Papua, adanya di Sorong gitu. Di alam liar dia gigit ya? Kalau di alam liar ya pasti dong, karena dia kan nggak sering berinteraksi dengan manusia gitu. Jadi ya emang cara buat dia melindungi dirinya cuman bisa ngegigit, mencakar sama suara crabbing itu loh. Oh, pernah denger nggak crabbingnya dia? Nah, seperti itu. Nah, di sini udah pada jinak semua, jadi untuk crabbingnya itu sedikit. Karena SG itu kalau dia nggak nyaman dipegang sama kita atau dia ngerasa terancam, dia pasti crabbing atau dia menggigit atau dia lari, seperti itu sih. Gitu. Jadi teman-teman, kalau Sugar Glider bunyi itu disebutnya crabbing. Iya. Om, Sugar Glider ini ada berapa jenis sih? Sebenarnya ada berapa ya? Sebenarnya kita urutin ya dari yang paling normal ya. Normal itu kan ada classic grey, ada white face. White face itu contohnya yang kamu pegang tuh, dia white face, terus classic grey, white face, mosaic. Itu mosaic ada yang di situ ya. Nanti kalian kamu lihat di situ. Terus mosaic, terus ada leukistic, ada platinum, ada albino, ada cremino, ada karamel, ada satu lagi tuh black beauty, ada melanistic. Sebenarnya banyak gitu. Yang paling langka yang mana? Yang paling langka itu yang orang paling susah, yang susah banget ditemuin itu yang black beauty sih. Jadi yang black beauty itu yang pegang di Indonesia cuman kehitung jari, masih kehitung jari gitu. Itu paling langka dan harganya juga masih paling mahal itu. Kalau yang untuk serian-serian lainnya, jenis-jenis lainnya masih bisa kita temuin gitu. Mahal juga ya? Lumayan, harganya lumayan kalau yang black beauty. Nah, orang kebanyakan yang pelihara kalau awal-awal dicari Sugar Glider, kita yang mau adopt awal-awal kita kasih, pasti kita tawarin awal-awal classic grey karena harganya lebih bersahabat juga. Terus untuk pemula juga bagus gitu untuk coba
mau pelihara sugar glider gitu. Ya sebenarnya terbang apa lompat sih? Dia sebenarnya bukan terbang, dia sebenarnya apa ya, melayang atau jadi kan kalau terbang itu kan dari bawah ke atas, kalau dia dari tempat ke tinggi dia ke terendah gitu, jadi nge-glide pakai sayapnya yang begini nih, kita kasih lihat nih tuh. Oh iya. Ya jadi dia ada, nah dia ngelebarinnya gitu. Jadi kalau terbang kan burung ya dari bawah ke atas. Nah kalau dia nge-glide dari tempat tertinggi ke rendah kayak gitu. Lucu banget. Dia terbangnya jauh. Semakin tinggi semakin jauh dia bisa loncatnya gitu. Dia bisa kayak Nge-glide. terbangin terus balik lagi bisa gak? Bisa kalau dilatih. Kan kita juga harus kayak ngelatih dia biar dia ngenalin ownernya, biar dia bisa bonding ke kita gitu. Kalian udah tahu belum cara buat dia ngenalin ownernya, cara rawat treatmentnya gitu? Gimana? Pertama tuh kita harus sering-sering handle, diajak main aja di tangan kayak gini. Supaya apa? Supaya dia ngenalin bau kita gitu. Karena sugar glider itu ngenalin ownernya itu dari bau keringetnya gitu. Terus yang kedua, kita harus sering-sering keep begini nih. Ini namanya di keep. Keep. Ya. Jadi tujuannya itu supaya sugar glider itu nggak anggap tangan kita ancaman gitu. Terus dia lebih cepat juga ngenalin tangan kita, karena kan kalau kita keep begini kan kita lembab, kita keringetan. Nah nanti dia jilat-jilat, nanti dia cium bau kita, jadi kayak gitu cara buat cepet bondingnya gitu. Itu namanya di keep. Jilat-jilat. Ya dia pasti dijilatin kayak gitu. Gitu. Wow. Kalau makanan yang bagus apa sih Om buat SG? Kalau makanan yang bagus sebenarnya kita seling-seling aja sih. Kayak contoh pagi kita kasih buah sama susu. Nah siangnya kita kasih kayak cemilan. Cemilan dia tuh kayak fish snack. Terus apa ya, cemilannya ada lagi kayak crab stick gitu. Nah malamnya baru kita kasih kayak bursun atau pengganti bursun kita bisa kasih protein kayak contoh putih telur atau ayam filet gitu. Atau kita bisa kasih jagung juga bisa, wortel, buncis seperti itu. Kalau kayak jangkrik, ulat Hongkong gitu boleh? Jangkrik, ulat Hongkong sebenarnya boleh, itu proteinnya dia. Tapi kan kebanyakan orang tuh ada beberapa orang yang takut buat pegang karena kita harus kasihnya yang hidup. Kita bukan ngasihnya yang kering karena yang dia makan itu hanya dalamnya aja. Jadi kulitnya itu dia buang di bawah kandang gitu. Jadi kita harus kasih makan dia itu jangkrik yang hidup atau ulat Hongkong yang hidup. Kalau kita kasih yang kering, dia dimakan. Cuman kan yang dimakannya dia itu cuman dalamnya aja, sarinya doang gitu. Dalam-dalamannya ulat Hongkong atau jangkrik. Nah nanti kulit-kulitnya mereka itu dibuang sama dia, gitu loh. Oh, memang kalau kasih makan jangkrik kakinya harus dibuang dulu. Ya, supaya apa? Biar nggak memicu. Karena kaki jangkrik itu kan tajam ya yang belakangnya. Kayak gitu sih yang buat dia melompatnya itu kan tajam. Nah kita harus buang itu dulu biar nggak ada luka di mulutnya, seperti itu sih. Gitu. Tapi yang lebih simpelnya kalau kita takut sama jangkrik atau ulat Hongkong, lebih simpel kita ganti kayak proteinnya itu kita ganti putih telur atau ayam filet kita rebus gitu. Tapi jangan dikasih perasa apa-apa, seperti itu sih. Gak usah dikasih kayak bubuk. Jangan, nggak boleh, karena kita tawarin aja udah, yang penting kita rebus udah mateng baru kita kasih dia gitu, putih telur atau ayam filet kayak gitu. Dan juga kita ngasihnya nggak usah terlalu banyak, cukup kayak 2 potong atau 3 potong dadu aja kita kasih, itu udah cukup gitu sih. Om, kan banyak tuh yang suka dikasih bubur bayi, emang dia doyan bubur bayi? Sebenarnya bubur bayi itu alternatif penggantinya, kayak kalau di hutan itu kayak dia makan nektar atau getah pohon. Nah tujuannya kita pelihara itu bubur bayi itu sebagai penggantinya itu. Jadi sebenarnya bukan makanan pokoknya dia juga sih, itu sih. Jadi cuman kayak selingan dia, seperti itu sih kalau bubur bayi. Dibilang doyan, dikasih pasti dia makan gitu. Karena kita dimanapun kita adopt sugar glider, kalau ditanya makanannya apa, pasti yang dijawab sama penjual itu pertama kali ya pasti bubur bayi gitu. Itu sebagai penggantinya nektar sama itu pohon di hutan, jadi kita alokasikan jadi bubur bayi, bubur sun gitu.
Saya kira di alam dia juga bikin bubur bayi Om. Enggak, masa di alam ada bubur bayi? Dia emang suka ngumpet-ngumpet gitu ya? Ya, karena dia nyari tempat. Dia suka banget di tempat gelap atau di tempat sempit gitu. Dia suka banget, makanya kita keep itu tujuannya ya itu juga selain buat ngenalin ownernya atau biar cepet bonding, dia lebih suka di tempat gelap kayak begini. Karena dia kan hewan nokturnal masuknya. Itu. Oh. Iya, hewan yang aktivitasnya kebanyakan di malam hari untuk mencari makan gitu. Usia produksi sugar glider umur berapa? Kalau jantan dari 6 sampai 7 bulan itu dia udah bisa. Nah, udah bisa untuk produksi gitu untuk usia kawinnya. Tapi kalau betina 7 sampai 8 bulan dia baru bisa kayak awal-awal dia mulai masa birahinya, dia bisa produksi atau dia mulai kawin seperti itu. Jadi kalau kenapa betina lah harus lebih tua dari jantan supaya mengurangi memicunya reject. Reject itu kayak dia stres, dia bisa makan anaknya kayak kanibal kayak gitu. Jadi kalau dia lagi IP itu kan sebutan inpots. Inpots itu jadi ada anaknya itu di dalam kantung si induk gitu. Nah itu proteinnya sama ruangan proteinnya itu harus tercukupi sama kayak contohnya kalau dia kekurangan protein itu nanti bisa kayak ngerijek anaknya atau dia dibikin stres gitu. Dia bisa kayak ngerijek anaknya kayak gitu. Jadi benar-benar harus kita perhatiin sih di situ. Itulah tujuannya biar betinanya itu harus lebih tua ya karena itu. Jadi supaya dia kemungkinan rejectnya itu persenannya tipis. Selain itu juga supaya dia biar siap di usia itu dia siap gitu. Harus lebih siap daripada jantan si betina. Tujuannya itu biar bisa merawat anaknya gitu, lebih merawat anaknya gitu. Om ini tuh hewan pengerat bukan sih? Kalau dibilang pengerat, dia masuknya juga pengerat. Cuman yang dibedain dia sama tikus itu ya dia ada kantungnya, dia berkantung karena dia juga masuk hewan marsupial. Terus hewan koloni juga dia berkoloni. Terus dia hewan sosial. Terus dia yang dibedain dari tikus itu ya terus dia suka kayak apa aja dimakan sih sebenarnya sih dia gitu. Yang bikin sama tikus kan tikus apa aja dimakan tuh. Kalau dia juga sebenarnya apa aja yang dia sediain sebenarnya apa aja dimakan. Kita kayak deketin kursi atau plastik, dia tuh iseng, dia pasti gigitin gitu. Makanya kita kalau naruh kandang dia itu jauhin dari sofa atau kursi yang bahan-bahan plastik gitu, nanti dia pasti gigitin gitu. Kan sama kalau tikus begitu, kita taruh apa aja dia pasti gigitin. Om kan ini kan marsupial, dia masih jenis gak sih sama porsu? Kalau dibilang masih kerabat, masih ada kayak kerabat itu kayak posum, striped possum, itu ada yang jadi striped possum itu dia kayak apa ya? Dia lebih besar deh, dia lebih besar dari sugar glider, cuman coraknya dia itu sama dia. Dia mukanya coraknya itu sama, tapi striped possum itu dia lebih bau. Dia jadi karena dia cara bertahan hidupnya dia itu yang ngeluarin bau dari badannya itu. Karena dia lebih bau dari sugar glider. Nah itu sama possum kayak possum layang itu masih sama, masih satu kerabat lah. Cuman yang ngebedain dia ada kantungnya aja berkantung gitu. Kalau yang striped possum atau apa kan nggak berkantung gitu, dia langsung melahirkan gitu. Om ini kan mirip bajing terbang Jawa, dia masih kerabatan nggak Om? Beda sih, dia udah kalau sama bajing itu kita beda. Cuman yang bikin samanya aja makanya orang kebanyakan salah nilai ya. Kadang sugar glider dibilang itu bajing tupai terbang atau ini nggak tahu gitu. Kalau tupai terbang kan bedanya itu dia itu ekornya kayak bulu ayam gitu. Kalau kamu kalau kamu cari tahu nanti di gitu. Kalau dia kan dia ekornya dia seperti ini nih. Dia ada bulunya dan bulunya juga halus. Kalau flying squirrel itu namanya flying squirrel ya, yang tupai terbang itu. Dia ekornya kayak ada bulu ayam dan dia nggak berkantung juga si betina. Dia melahirkan. Bedanya itu. Kalau dia ditanyanya dia masih satu kerabat atau sama dia nggak satu kerabat sih kalau sugar glider sama tupai terbang itu.
beda gitu. Oh gitu teman-teman. Jadi ini tuh bukan tupai ya? Gitu. Iya, yang orang tahu kebanyakan dibilang tupai terbang bukan sih, beda sama tupai terbang gitu. Om ini kan hewan nokturnal. Kita kalau ajak main dia siang-siang gini, dia adaptasi gak sih? Dia bisa ngikutin jam tidur kita kalau kita kita sering-sering ajak main atau handle dia itu di siang hari, nanti dia malamnya bakal tidur sama kayak kita. Pola nokturnalnya bakal hilang gitu, bisa hilang kayak gitu. Kebanyakan yang teman-teman komunitas sugar glider lainnya juga rata-rata kayak gitu, siang diajak main, ntar dia malamnya tidur, terbangun lagi jam kayak pagi jam 6 atau jam 7 dia, atau jam 5 dia udah bangun gitu. Sama kayak manusia, jadi nokturnalnya dia hilang kayak gitu. Cuman dia lebih males aja kalau di siang hari kayak gitu. Lebih anteng ya? Iya. Punya aku yang jantan kenapa sih botak? Nah, kalau cara ngebedain jantan dan betinanya udah siap kawin seperti itu sih. Si jantan itu nanti kalau usia dia udah siap kawin, nanti di palanya itu dia ada botak di sini nih, kayak botak gitu. Nah, kalau betina nanti di kantongnya itu, ini kan kantongnya masih kayak polos kan ya. Iya. Nah, nanti kalau dia usianya udah siap kawin, nanti di kantongnya itu kayak ada pori-pori gitu, dia kayak pori-pori kulit, cuman dia bertotol-totol gitu, ada totol-totol dan lengket. Itu tandanya dia udah siap buat naruh joy di kantongnya, seperti itu. Joy itu sebutan baby sugar glider atau bayi sugar glider. Om, sugar glider ini mulai jadi hewan peliharaan dari tahun berapa sih? Kalau yang Om tahu sih dari Om pelihara dulu itu 2012 itu udah ada yang pelihara sih. Dari sebelum Om pelihara udah ada yang pelihara. Udah banyak. Jadi sekitaran kayak rame-ramenya itu di 2011 atau 2012 deh. Udah rame deh. Udah banyak yang pelihara, cuman belum terlalu banyak kayak sekarang seperti itu. Sekarang di Indonesia udah banyak? Udah banyak sekarang, karena emang perkembangan biak atau populasinya itu gampang, jadi gitu. Udah nggak susah kayak dulu, seperti itu. Oh iya, jangan lupa ya, kalau pelihara sugar glider itu jangan sampai kena sinar matahari langsung, karena dia nokturnal. Nanti kalau misalnya kena sinar matahari langsung, dia matanya bisa katarak. Seperti itu. Katarak tuh apa? Katarak, jadi nanti di pupil matanya itu dia kayak ada bercak putih seperti itu, nanti dia buta, dia nggak bisa lihat kalau udah katarak seperti itu. Iya, bisa memicu kebutaan karena dia kan hewan nokturnal, matanya kan dia tuh udah belok kayak gini, jadi kalau nggak bisa kena matahari langsung, jadi kita boleh kayak begini taruh. Tidak untuk disarankan untuk buat dijemur juga, nggak boleh dijemur dia kayak gitu. Oke Om, yang bagus yang mana nih buat kita? Oke, ini Om udah pilihin nih. Yang pertama yang mozaik. Nih Om pilihin yang ini karena mozaik itu motifnya dia lebih bagus. Dia kayak ada campuran hitam sama putih. Seperti ini. Iya, dan ini Om kasih yang betina. Nah, iya. Nah, yang satu lagi Om kasih yang cremino ini. Karena yang cremino ini yang cewek, yang betina, yang ini yang betina. Iya, karena yang punya kamu kan siapa namanya itu? Yang putih? Siapa namanya? Si Milky itu kan si jantan. Itu. Jadi Om kasih yang betina dan ini. Ya, ini yang cremino Om kasih juga yang betina. Karena buat nemenin yang temennya yang itu, yang kecil, yang satu lagi. Emang itu. si Milky jenis apa? Si Milky itu jenis white mosaic. White mosaic, jadi dia badannya putih polos, tapi kupingnya itu ada bercak-bercak hitamnya kayak gitu. Gitu. Seperti itu. Nih, Om kasih, kamu rawat baik-baik ya. Nanti kalau ada kendala atau kamu pengen nanya apa-apa, nanti tinggal kabarin Om aja, nanti Om kasih tahu gitu. Gitu sih. Oke. Oke. Berarti dia suka sama Dede. Oke teman-teman, kita udah beli nih sugar glidernya. Sekarang total sugar glider kita ada 4 ekor. Yeay. Makasih Om Aji udah datang ke tempat kita. Oke. Makasih juga ya udah mau adop. Nanti kok ada pertanyaan apa-apa tentang seputar sugar glider, tanya Om Aji aja. Tadi kan sebelumnya kalian udah tanya-tanya tuh.
tata cara perawatannya gimana yang baik, karena Om Aji udah kasih tahu. Nanti tolong dirawat baik-baik ya. Oke. Dah. Oke. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan video kita berikutnya.